Kita mulai dengan berdoa dulu ya. Salah satu ada yang mau mewakili Stefanus Gading. Pimpin doa ya. Iya, Pak. Mari kita semua berdoa. Dalam Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah mempertemukan kami lewat kuliah pada hari ini, ya Tuhan. Berkatilah supaya dapat berjalan dengan lancar. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami saat ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Oke, terima kasih, Gading. Oke, di pertemuan kedua ini, kita akan membahas materi mikroprosesor dan mikrocontroller. Saya share dulu. Kelihatan teman-teman? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Tapi sebelumnya ya, saya pengen sejarahnya dulu. Saya menjelaskan sejarah macam-macam mikrocontroller dan mikroprosesor. Di tampilan layar kalian, di sini ada gambar Intel Core i7 ya. Ini sudah mikroprosesor yang digunakan pada laptop ataupun komputer kalian. Kemudian ada gambar mikrocontroller. Jadi bentuknya seperti IC. Di sini ada 32 kaki, ada 16 kaki. Jadi ada banyak jenis ya, tergantung mereknya. Kemudian di bawahnya mikrocontroller, di sini ada Arduino. Arduino itu board. Kemudian di dalam board itu ada bagian mikrocontrollernya. Jadi sudah gabungan. Pertama, oh ya jangan lupa absen dulu ya di belajar.osis.ac.id. Sudah ada yang bisa absen? Sudah, Pak, sudah. Sudah, Pak. Bisa semua ya? Sudah, Pak. Oke, ya. Kemudian sejarah dari mikroprosesor. Jadi pada tahun 1971 ini dari Intel meluncurkan mikroprosesor pertama di dunia. Ini dengan kecepatan 4 bit, tipenya 4004 yang didesain oleh Federico Pagin ya. Ini yang memulai ditemukannya mikroprosesor awal. Ini tipe yang paling awal, 4 bit 4004. Kemudian pada tahun 1974, di sini memperkenalkan prosesor 8 bit. Jadi kecepatannya sudah naik 2 kalinya, tipenya 8080. Dengan 4500 transistor yang dimiliki kinerja 10 kali pendahulunya. Jadi mikroprosesor di dalamnya itu terdapat transistor ya. Tahun 1974 itu sekitar 4500 transistor di dalam mikroprosesor. Sekarang
Yang Core i7 itu bisa sampai 20 jutaan transistor yang terdapat pada mikroprosesor. Di sini memiliki kinerja 10 kali pendahulunya. Kemudian pada tahun 1980, ini Intel memperkenalkan juga, jadi masih dalam satu perusahaan. Ini 8087, namanya Match coprocessor. Dan ini sudah saya ringkas ya, kalau kita mempelajari secara detail, nanti bisa dibaca atau cari di video di YouTube. Kemudian pada 1982, Intel memperkenalkan prosesor 16 bit. Ini 80286 dengan 1034.000 transistor. Jadi semakin banyak jumlah transistor yang berada pada prosesornya. Kemudian pada tahun 1985, ini Intel juga mengeluarkan dari bisnis RAM, jadi memori sendiri untuk fokus pada mikroprosesor. Kemudian mengeluarkan prosesor 80386. Kemudian chip yang digunakan ini jumlahnya 32 bit. Ini sudah seperti microcontroller sekarang ya. Kemudian dengan 275.000 transistor. Kemampuan menjalankannya berbagai macam program sekaligus ya. Biasanya kalau untuk awal-awal dibuat komputer untuk perhitungan. Untuk menyelesaikan masalah-masalah perhitungan. Selanjutnya pada tahun 1998, Intel memperkenalkan prosesor Celeron. Ini kalau orang tua kalian dulu kuliah menggunakan komputer, ini pasti tahu. Ini perkembangan prosesor ini belum lama di sini. Ini baru berapa detik? 29 tambah 21. Baru 51 tahun. Kemudian tahun 2004 ini AMD. AMD di sini biasanya untuk jual core processor chip ya. Ini komputer pertama saya dulu waktu kuliah. Saya membeli tahun 2006 AMD. Kemudian pada tahun 2005 Intel mengeluarkan prosesor dual core ya. Selanjutnya pada tahun 2006 Intel memperkenalkan prosesor Core 2 Duo. Dan pada tahun 2007 ini Core 2 Duo Quad untuk perkembangannya. Selanjutnya pada tahun 2006 Intel memperkenalkan prosesor Core 2 Duo. Mungkin teman-teman masih SD ya waktu 2006 sih, atau belum lahir? SD, Pak. SD. Mungkin, Pak. Kemudian pada tahun 2007 Intel memperkenalkan prosesor Core 2 Quad ya. Core 2 Quad. Dalam perkembangannya prosesor terbagi menjadi beberapa tahap. Ini yang awal tadi mikroprosesor 4004 tahun 71, mikroprosesor 800872 ini sudah diringkas ya. Ini untuk perkembangannya. Kemudian ini generasi pertama ini termasuk prosesor 8088, 8086. Jadi ada 9 generasi, sekarang sudah generasi ke-9. Generasi kedua prosesor 80286, generasi ketiga ini prosesor 80386, generasi keempat 80486DX,
Ini biasanya dilihat dari soketnya ya, sama jumlah kakinya setiap prosesor. Generasi kelima ini termasuk sudah masuk ke AMD Sirik, AMD K5 Pentium, itu sudah generasi Pentium MMX ya. Kemudian generasi ke-6 Pentium 2 Celeron. Generasi ke-7 AMD K7 Athlon. Generasi ke-8 Intel Core Duo, AMD Athlon 64, Pentium 14 core. Generasi ke-9 Intel Core i3, Core i5 sama 7. Oke, di sini pengertian dulu untuk prosesor itu sebenarnya itu apa. Di sini sebuah IC kan di dalamnya ada beberapa banyak komponen, dari transistor, kemudian resistor. Nah, di sini prosesor itu gabungan antara beberapa IC, sebuah IC ya, ini satu, mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer. Jadi mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai otak atau pusat pengendali yang berfungsi untuk melakukan perhitungan. Di sini untuk melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Ini bagi para gamers pasti sudah familiar ya dengan Greater Processor, Greater Gaming Experience. Kalau teman-teman suka merakit komputer, pasti akan memperhitungkan memori yang pada prosesornya ini. Karena sebuah game pasti sangat berpengaruh kapasitas prosesor dari sebuah komputer. Oke, kemudian mikroprosesor ini ya, sebuah IC yang digunakan sebagai otak pengolah utama sebuah komputer. Kemudian merupakan hasil dari pertumbuhan semikonduktor. Jadi perkembangan beberapa komponen semikonduktor ya. Prosesor adalah chip yang sering disebut mikroprosesor, yang sekarang ukurannya sudah mencapai gigahertz. Ukuran tersebut adalah hitungan kecepatan prosesor dalam mengolah data atau informasi. Di sini merek prosesor yang banyak beredar di pasaran ini AMD, Apple, Sirik, VIA, IBM, IDT, dan Intel. Ini pertama kali mikroprosesor dikenalkan 1971 oleh perusahaan Intel. Ini 4004 ya, tipe paling awal ditemukannya prosesor. Mempunyai arsitektur kecepatannya 4 bit di sini. Dengan penambahan beberapa memori, piranti input output, kemudian mikroprosesor 4004 diubah menjadi komputer kecil oleh Intel. Yang dikembangkan lagi menjadi 8080, 8 bit, kemudian 8086 berarsitektur 16 bit. Ini kecepatannya di sini. Ini yang tadi didesain oleh Federico Faggin. Kemudian saya singkat aja ya, tidak terlalu saya baca semua. Mikroprosesor 4004 adalah salah satu seri IC untuk komponen kalkulator. Memorinya ROM 2048 bit. Kemudian memori RAM-nya ini 4002. Kemudian ditingkatkan lagi tipe yang 8008 sama 8080. Oke, posisi mikroprosesor atau prosesor ini di antara blok paling tengah ya. Jadi posisinya
Prosesor itu di blok paling tengah atau CPU, Central Processing Unit. Kemudian dibagi di dalamnya ada control unit plus ALU di sini. Kemudian yang input device di sini bisa mouse, bisa keyboard, kemudian bisa komunikasi dengan output device yang lain, memori. Kemudian outputnya di sini juga ada tambahan memori, dia mengambil memori dari luar, RAM dan ROM. Jadi mikroprosesor ini atau Central Processing Unit itu di antara input dan memori dan output ya. Oke, untuk fungsi sendiri di sini untuk memproses semua informasi dari input komputer yaitu mouse, keyboard yang diproses menjadi bahasa mesin yang hanya bisa dimengerti oleh komputer. Dengan kata lain, sebuah sirkuit elektronik beroperasi pada suatu kecepatan clock internal ya, pada sebuah kristal kuarsa. Di sini clocknya itu dari luar. Jadi seperti kalau kalian pernah melihat membuka mainboard, di situ ada CMOS-nya, baterai CMOS. Di situ untuk menyimpan memori dan untuk clock-nya ya, untuk membangkitkan detaknya. Di sini sebuah sirkuit elektronik yang beroperasi pada suatu kecepatan clock internal pada sebuah kristal kuarsa. Kemudian dalam satu chip mikroprosesor bisa terdapat sampai 10 juta transistor. Kemudian pembuatan mikroprosesor yang modern ini menggunakan teknologi VLSI, Very Large Scale Integration. Kemudian bagian-bagian dari prosesor, pertama control unit. Jadi semua peralatan pada sistem komputer dikendalikan dia oleh bagian ini. Perpindahan data dari memori utama kemudian dieksekusi di bagian control unit. Untuk kemudian dikirim kembali hasilnya ke memori utama. Setelah itu layar monitor akan menampilkan hasil output atau hard disk ya, yang akan menyimpan data hasil olahan tersebut. Ini bagian dari prosesor. Kemudian bagian kedua, di sini terdapat aritmatik dan logical unit atau ALU di sini yang sering disingkat. Di sini untuk perhitungan matematika atau aritmatika, semuanya dilakukan pada bagian ALU. Selain itu, apabila program software yang sedang kita gunakan mengalami peringatan kesalahan yang tampil di monitor, yang kesemuanya itu dilakukan di bagian ALU ini. Kemudian bagian ALU ini merupakan bagian logika. Ya, seperti IC digital ya di situ ALU di situ. Kemudian berdasarkan pada banyaknya bit yang dikerjakan oleh ALU ini dibedakan menjadi 4 jenis di sini. Yang pertama bit slice prosesor. Di sini perancangan dengan menambahkan jumlah irisan bit atau slice ya. Untuk aplikasi-aplikasi tertentu. Kemudian bagian kedua general purpose CPU. Di sini CPU serbaguna atau mikrokomputer dengan semua kemampuan dari mini komputer terdahulu. Kemudian bagian ketiga I/O atau input output prosesor. Di sini prosesor khusus yang berfungsi untuk menangani input output request, membantu proses utama. Jadi dia membaca data input atau interrupt gitu. Jadi kalau ada interrupt dari luar, perintah atau sinyal dari luar, dia akan diproses di I/O prosesor.
Kemudian yang keempat, dedicated embedded controller. Ini membuat mesin menjadi smart. Seperti mesin cuci, microwave, oven, mesin jahit, sistem pengapian otomotif. Prosesor lebih dikenal dengan microcontroller. Jadi microcontroller ini di bagian pada banyaknya bit ya di sini. Kemudian bagian ketiga pada prosesor, di sini registry ya atau register. Ini merupakan tempat antri data-data yang akan diproses. Jadi register itu seperti memori sementara, dia ditempatkan pada sebelum data yang akan diproses ya. Sebelum masuk memori utama di sini. Walaupun bagian ini merupakan media penyimpanan kecil namun memiliki kecepatan akses tinggi. Seperti RAM itu ya. Ini registry ini sudah masuk seperti RAM. Oke, kemudian macam-macam mikroprosesor. Ini yang pertama Intel, ini produk dari Intel, perusahaan Intel. Kemudian masyarakat pasti tidak pengalaman perusahaan ini membuat suatu prosesor. Awal dibuat pada tahun 1968, ini mempunyai beberapa kelebihan. Pertama, lebih tahan terhadap panas. Biasanya setiap prosesor dia sudah dilengkapi pendingin ya, dia ditempel sebuah pendingin aluminium, kemudian diberi kipas di atasnya. Dan kalau yang untuk game-game yang besar biasanya ada tambahan cairan untuk pendingin seperti radiator ya, untuk mobil ya. Untuk mikroprosesor di sini juga ada untuk pendingin. Kemudian bisa 7 sama 5 ya. Kemudian memiliki brand alias nama yang sudah lebih dulu dikenal masyarakat, sehingga mempunyai daya jual yang tinggi, yang banyak ya. Kalau diibaratkan sepeda motor ya Honda lah untuk Intel itu. Kemudian mikroprosesor yang kedua atau prosesor yang kedua di sini AMD. Ini singkatan dari Advanced Micro Device Inc. Di sini perusahaannya. Di sini merupakan prosesor yang banyak diminati oleh penghobi game. Karena ada salah satu produknya yang dilengkapi dengan VGA anti Radeon. Kalau teman-teman sering merakit komputer, pastinya tahulah jenis dan juga lebih tinggi. Kemudian jika dibandingkan dengan Intel, konsumsi daya AMD ini lebih besar, sehingga lebih boros terhadap listrik. Tapi performa untuk desain atau gambar pastinya hasilnya akan lebih bagus. Oke, kemudian tipe ketiga di sini ARM merupakan prosesor yang sebagian besar digunakan pada perangkat handphone, musik, player dan router ya. Sekarang pun dengan teknologi yang semakin maju, ARM ini digunakan untuk pengendalian robot ataupun di industri di sini. Jadi tipe MCS ya, MCS 51 itu menggunakan
Internetnya nge-lag ya? Iya Pak, putus-putus. Iya Pak, putus-putus. Sekarang sudah lancar? Sudah Pak. Suaranya lancar, Pak. Suaranya sudah lancar. Oke. Ya, saya pakai 2 akun, satunya pakai HP. Ya, mikrofon satunya. Saya stop dulu presentasinya, saya mulai lagi. Sini. Tadi internetnya juga down ya. Oke. Tadi sampai Arem ya? Iya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Oke. Arem di sini merupakan jenis prosesor juga. Ini digunakan oleh handphone, musik, dan player. Sekarang pun untuk teknologi untuk lomba robot yang di kontes robot Indonesia di sini sudah menggunakan ARM. Di sini karena pengolahan data input ataupun gambar video dia lebih cepat menggunakan ARM di sini. Seperti Raspberry, kemudian tipe ARM STM-F, tapi yang di mekatronika ini yang baru dipelajari masih microcontroller ya, bukan prosesor. Oke, selanjutnya tipe lain untuk prosesor ini Sirik. Ini merupakan prosesor yang memiliki fitur dengan kecepatan yang cukup optimal, tapi kualitasnya masih di bawah Intel dan AMD ini ya. Ya kalau mau membeli komputer atau merakit komputer ya disesuaikan dengan uangnya, dananya ya. Jadi pilih yang umum yang biasa dipakai masyarakat, Intel atau AMD. Ini masih jarang untuk menggunakan Sirik. Ada lagi di sini tipe Transmeta. Di sini prosesor yang memiliki keunggulan dalam hal daya. Digunakan lebih sedikit, harganya lebih murah dan tidak cepat panas. Di sini kalau pemilihan berdasarkan konsumsi daya, biasanya alat-alat yang tidak terjangkau oleh sumber listrik ya, seperti di hutan, di gunung, ini pasti malah digunakan, namanya untuk mengolah data suhu kelembapan di perkebunan mana itu, di pegunungan. Mungkin masih bisa untuk menggunakan Transmeta seperti ini. Kemudian tipe lain di sini VIA ya, merupakan prosesor yang lebih menitik beratkan pada masalah menjalankan perangkat yang lebih ringan dan relatif kecil. Di sini tipe VIA. Ada lagi tipe lain Centaur. Ini prosesor yang cukup kuno. Dan kemampuan prosesor ini masih kalah jauh dibandingkan prosesor lain. Tidak terlalu terkenal juga ya di sini. Kemudian aplikasi prosesor pada PDA. Teman-teman dulu masih punya PDA belum? Belum punya Pak. Belum punya Pak. Dulu tahun 2007, 2008 ini sudah masuk ya, sudah dibuat, kemudian dipakai untuk biasanya untuk perkantoran atau orang yang bekerja di lapangan masih menggunakan seperti ini PDA. Ini ada beberapa produk Intel, Motorola, Samsung, Texas Instruments. Jadi setiap perusahaan dia mengeluarkan PDA menggunakan
mikroprosesor pun yang berbeda. Kalau Intel dia menggunakan Intel X-Scale 400 MHz. Motorola PDA Dragon, di Motorola Dragon Ball. Samsung S3 C2410, ini tergantung kecepatannya juga, ini 266 MHz. Kemudian Texas Instrument, di sini tipe prosesornya TI OMAP. Oke, sebelum masuk ke microcontroller, ada pertanyaan nggak tentang mikroprosesor? Sudah bisa membayangkan mikroprosesor itu seperti apa? Ada yang pernah merakit komputer belum? Yang nyambi kerja di toko komputer atau di warnet. Sekarang nggak ada warnet ya mungkin ya. Game online mungkin ya. Mungkin yang jurusannya waktu SMK tentang jaringan komputer atau informatika pasti pernah diajari seperti ini untuk jenis-jenis mikroprosesor di sini. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya microcontroller. Di sini kita belajar sejarahnya dulu ya. Kalau tadi mikroprosesor dibuat tahun 1971, sekarang microcontroller ini populer pertama kali dibuat pada tahun 1976. Yaitu tipe microcontroller 8 bit dari Intel 8748. Oke, di sini ada beberapa ya, mungkin tahun 2010 saya masih mempelajari yang tipe ini 8 bit Intel 8748. Di sini masih ada ya, masih dijual. Dulu mempelajari menggunakan pemrograman assembler ya. Kemudian microcontroller tersebut adalah bagian dari keluarga microcontroller MCS 48. Jadi masih termasuk bagian dari MCS 48. Sebelumnya Texas Instruments telah memasarkan microcontroller 4 bit pertama. Texas Instruments itu perusahaan yang membuat alat-alat komponen-komponen semikonduktor ya. Di sini microcontroller 4 bit pertama yaitu TMS 1000 pada tahun 1974. Kemudian TMS 1000 yang mulai dibuat sejak 1971 adalah mikrokomputer atau tadi yang mikroprosesor ya. Sebuah chip lengkap dengan RAM dan ROM. Oke, kemudian bagian-bagian dari microcontroller di sini banyak sekali ya. Di sini bagiannya ada timer 16 bit, ada ROM, memori, kemudian ada port A, port B, port C. Di sini tuh port itu maksudnya pin-pin input output ya. Dulu kalau mau mengakses maunya tombol, kita harus memberikan alamat mana yang terhubung antara tombol sama mikrocontrollernya. Jadi dihubungkan ke port mana dulu. Kemudian ada serial port. Di sini menggunakan komunikasi di sini. Jadi ada bagian IC yang berfungsi untuk mengkomunikasikan atau mengirim data ya. Mengirim data atau menerima data dari luar. Jadi menggunakan dua kabel di sini, RX dan TX di sini. RX itu receiver, TX itu transmitter di sini. Kemudian setiap port A, port B, port C, terus bisa membedakan antara port dan pin. Kalau pin
ini kakinya, tapi kalau port itu nama apa ya? Maunya port A itu ada 8 pin. Jadi 8 byte ya di sini. 8 bit ya. Jadi, pin itu bagian dari port itu. Oke, kemudian microcontroller ini dibagi berdasarkan arsitekturnya. Di sini ada CISC dan RISC. CISC itu Complex Instruction Set Computing. Kemudian RISC Reduced Instruction Set Computing. Sesuai dengan namanya, di sini dapat disimpulkan bahwa CISC mempunyai instruksi lebih banyak daripada RISC. Akan tetapi RISC mempunyai fasilitas internal lebih banyak daripada CISC. Jadi yang membedakan instruksi lebih banyak ya. Instruksi itu perintah ini lebih banyak dari RISC. Oke, microcontroller ini berdasarkan merek pabrikan pembuatnya ya. Yang pertama AMTC. Ini sekitar Mei 2004. Microcontroller ini masih dikembangkan dan dipasarkan oleh IBM. Sehingga kemudian keluarga 4. Ini XX itu yang serinya ya. Dijual ke Applied Microcircuit Corporation. Kemudian tipe Atmel, ini yang sering dipelajari di kampus-kampus untuk pembelajaran. Atmel AT91 series, kemudian Atmel AVR 32, AT90, AT-TINI, Mega series, kemudian Atmel AT89 series, Mars 4, Atmega 16. Ini yang yang banyak dipelajari di kampus-kampus. Dulu saya waktu D3, saya masih mendapatkan AT91 di sini. Di sini pemrogramannya menggunakan bahasa assembly. Kemudian kalau sudah naik ke tipe Atmel AVR 32, Atmega 8535, itu sudah pemrogramannya bisa menggunakan bahasa C maupun basic ya. Kalau yang Arduino itu di dalamnya itu ada microcontroller tipenya yang Atmega 16 atau Atmega 32. Yang membedakan tuh jumlah memorinya ya. Semakin tinggi nilainya berarti memorinya semakin besar. Kalau untuk bitnya, untuk Arduino itu masih 16 bit ya. Kalau kalian pengen menggunakan microcontroller yang lebih tinggi, kalian menggunakan ARM. Sekarang sudah banyak dijual ya. Kemudian untuk bahasa pemrogramannya pun lebih mudah. Jadi hampir sama dengan Arduino menggunakan bahasa C. Kalian tinggal mengakses input-output, kemudian memberikan perintah-perintah supaya outputnya berjalan sesuai keinginan kalian. Kemudian yang membedakan ya, umpamanya masih menggunakan Atmega 16, Atmel AT89, Atmel AVR 32 itu tegangannya. Kalau di sini masih menggunakan 5 volt, tapi kalau ARM itu sudah menggunakan tegangan 3,3 volt. Jadi kalau untuk mengkonversi ya, jadi ada beberapa sensor atau output yang tegangannya 5 volt, itu kalau mau masuk ke menggunakan ARM harus ada konverternya supaya tegangannya berubah menjadi 3,3 volt. Kemudian microcontroller berdasarkan merek pabrik pembuatnya. Yang ketiga ini Cypress Microsystem, ini CY8C2.
Exynos serinya ya. Kemudian yang keempat, Freescale Semiconductor. Di sini awalnya 2004, kemudian dikembangkan, dipasarkan oleh Motorola. Yang di divisi semikonduktornya dilepas untuk mempermudah mengembangkan Freescale Semiconductor. Tapi masih jarang yang menggunakan Freescale Semiconductor di sini. Kemudian berdasarkan kepabrikannya ada microcontroller Fujitsu di sini. Di sini F2MC family 8 atau 16 bit. Ada yang lebih tinggi lagi FR family 32 bit. Dan ada FRV family 32 bit. RISC ya, RISC. Selanjutnya Hultech ini juga merupakan produk microcontroller HT8. Kemudian Intel di sini 8 bit 8XC42 MCS. Nah, ini yang dipakai untuk dunia pendidikan biasanya dari Intel. Kemudian yang 16 bit 8086 88 MCS96 MXS296 32 bit. Kemudian ada lagi microchip. Di sini ada tipe low end microcontroller PIC 12 bit, ada 14 bit, 16 bit. Nah, waktu saya tugas akhir dulu, jadi yang di D3 Mekatronika tahun 2005 itu masih menggunakan tipe microcontroller AVR ya, maksudnya yang MCS tadi. Nah, ini yang menggunakan Atmel AT98C51 di sini. Atmel AT891. Dulu yang dipelajari tahun 2005 saya menggunakan ini. Kemudian tahun 2008 saya tugas akhir D3 saya itu menggunakan microchip di sini. Pakai PIC 16F84 atau PIC 16F877. Di sini sudah banyak ya yang di toko-toko elektronika itu tipe-tipe PIC ini sudah ada yang jual. Ini juga bahasa pemrogramannya pun bisa menggunakan assembler ataupun bahasa C ya. Selanjutnya dari National Semiconductor. Di sini juga mengeluarkan tipe COP8 dan CR16. Kemudian ada NEC. Ini bagian produk dari NEC, ada 17K, 75K, 78K. Ada juga Philips Semiconductor. Di sini mengeluarkan juga microcontroller LPC 2000, LPC 900, LPC 700. Selanjutnya ada perusahaan lagi Renesas Tech Corporation. Di sini juga mengeluarkan produk microcontroller. Perusahaan patungan Hitachi dan Mitsubishi, jadi gabungan ya. Dia mengeluarkan microcontroller H8, S8, N16C. Kemudian perusahaan lain STM, ST Microelectronic, jadi ST62, ST7. Dan juga Texas Instruments juga mengeluarkan microcontroller tipe TMS 370 MSP 430. Ada lagi Western Design Center 8 bit, 16 bit. Jadi sudah mengeluarkan dua tipe kecepatan ya. Tinggal penggunaannya digunakan untuk apa sesuai kebutuhan. Kalau tidak terlalu kebutuhan yang menggunakan kecepatan tinggi ya cukup 8 bit aja. Ada juga Ubicom, ini juga mengeluarkan juga Siling, Zilog. Tapi yang paling sering digunakan ini Atmel, kemudian microchip sama Intel ya, yang digunakan dalam perkuliahan atau pembelajaran.
Kemudian bentar. Mikrokontroler yang dapat diprogram menggunakan bahasa pemrograman BASIC berdasarkan merek pabrik ini jadi mengeluarkan yang khusus untuk apa ya? Dia biasanya mengeluarkan hardware juga mengeluarkan software. Di sini contohnya biasanya mikrokontroler seperti ini dimuati interpreter BASIC dihubungkan ke bagian dual inline pin bersama power regulator, beberapa fasilitas lain, PIC sepertinya sangat populer untuk jenis ini, barangkali karena adanya perlindungan terhadap listrik fisik. Nah, selanjutnya tipe yang untuk pemrograman basic, parallax, kenapa kok keluar terus, dan peak AC ya. Peak AC murah, tidak lebih dari PIC yang dimuati basic. Jadi ya ini yang bisa diprogram secara basic. Dan perbedaan dari mikroprosesor dan mikrokontroler di sini. Ya, kita ambil kesimpulan ya. Mikroprosesor ini berfungsi sebagai pengolah dan pengendali program. Kemudian mikrokontroler ini sebagai pengendali program. Ini yang membedakan mikroprosesor dan mikrokontroler. Selanjutnya membutuhkan operating system untuk mikroprosesornya. Oke, operating system untuk mikroprosesor. Kemudian mikrokontroler tidak membutuhkan operating system. Kemudian yang ketiga membutuhkan RAM yang besar. Kemudian mikrokontroler tidak membutuhkan RAM yang besar. Mikroprosesor membutuhkan ROM yang besar. Mikrokontroler tidak membutuhkan ROM yang besar. Ini yang kita simpulkan. Selanjutnya di sini mikroprosesor memerlukan komponen-komponen eksternal seperti hard disk, flash disk, CD-ROM, mouse, keyboard, seperti itu ya untuk mikroprosesor. Mikrokontroler tidak memerlukan komponen eksternal, hard disk, flash disk, CD-ROM, dan lain-lain, tidak perlu. Kemudian mikroprosesor dapat mengolah dan menyimpan beberapa program. Mikrokontroler hanya satu program saja. Oke, yang membedakan ini ya. Yang paling kelihatan menyimpan dan mengolah beberapa program, mikrokontroler cuma satu program saja. Mikroprosesor menggunakan daya di bawah 5, biasanya 3,3 volt ya, tegangan kerja. Kalau mikrokontroler di sini menggunakan daya di bawah, ada yang 12 volt, ada yang 5 volt di sini. Jadi dia memberikan interval di bawah 12 volt di sini. Oke, ada pertanyaan tentang prosesor dan mikrokontroler? Teman-teman? Belum, Pak. Belum ada, Pak. Belum ada. Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Belum ada. Sebentar. Ada yang mau diskusi nggak tentang mikroprosesor atau mikrokontroler? Ada yang dulu waktu SMK menggunakan mikrokontroler? Yang dari mekatronika ataupun teknik elektro ya? Halo teman-teman.
Putus-putus Pak tempat saya Pak. Ya, kita untuk pertemuan kedua ini kita membahas ini aja ya, microcontroller sama microprosesor. Paling nggak kalian tahu membedakan, kemudian sejarahnya seperti apa, tahun berapa microprosesor dibuat, sama microcontroller ya, itu berbeda. Kemudian dari beberapa perusahaan yang membedakan, perusahaan mana saja yang memproduksi mikroprosesor, kemudian sampai sekarang kita sudah bisa menggunakan tipe mikroprosesor yang kita pakai ya, umpamanya contohnya Core i7 atau yang masih menggunakan AMD. Kita tahu sejarah dan perkembangannya seperti apa. Oke, teman-teman gimana? Ada pertanyaan nggak? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Nanti saya share materinya di LMS, di belajar.usd.ac.id, nanti dibaca lagi supaya besok kalian mungkin kemudian ada kuis ya untuk minggu depan. Jadi disiapkan, dibaca-baca, nanti kita menggunakan quizzes untuk kuisnya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, salah satu pimpin doa untuk penutup. Saya tunjuk ya, Paput Wina. Siapa ini? Ada nggak ya? Oke, Pak. Saya, Pak. Oh ya. Oke, pimpin doa ya. Iya, Pak. Marilah teman-teman, sebelum kita mengakhiri kuliah ini kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, kami ucapkan syukur padamu atas kuliah pada hari ini. Semoga Engkau senantiasa membimbing kami pada kuliah kami selanjutnya. Ini semua kami serahkan padamu dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Jangan lupa absen di ya belajar.nya ya, LMS ya, belajar.usd.ac.id. Ini kalau kalian tidak absen 3 kali, 10% akan hilang nilai 10%. Oke. Oke, kita akhiri. Selamat pagi, selamat melanjutkan perkuliahan selanjutnya. Jaga kesehatan ya. Oke, Pak. Terima kasih. Selamat pagi, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Nanti materinya saya share. Dan yang penting jaga kesehatan karena ada angkatan 2018 ya yang sudah kena COVID. Jadi hati-hati kalau keluar rumah, di rumah saja, pakai masker terus cuci tangan. Selamat pagi. Saya matikan Google Meet-nya ya. Oke, Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Baik, Pak.